Etika tak terpisahkan dari arena bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Manusia selain punya pikiran juga punya rasa. Namun terkadang keduanya saling berlomba. Ada saat ketika pikiran menjadi pemenang, mengalahkan rasa, atau sebaliknya, rasa yang menjadi juara. Ketika pikiran menang dan menjadikan rasa sebagai pihak yang kalah, tercipta kemenangan yang syarat ego. Ketika rasa yang juara dan meninggalkan pikir, yang lahir adalah kemenangan semu. Ketika hanya pikir atau hanya rasa yang menjadi pemenang, maka selalu menyisakan kecewa, bahkan duka nestapa. Untuk mencapai kemenangan hakiki, pikir dan rasa harus sama-sama menjadi pemenang. Dan pada kenyataannya, itu sulit. Namun, kita harus berupaya menggapainya. Lalu, apa hubungan olah rasa dan arena bisnis yang berbudaya dalam kompetisi pikir dan rasa ini? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Penghubungnya adalah kita, manusia, makhluk sosial yang berwujud, dan karena itu kita memasuki arena bisnis. Dalam hidupnya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari dunia bisnis. Sepertinya bisnis ditakdirkan untuk manusia. Beragam bisnis kemudian direkayasa dan dicipta oleh manusia. Mulai dari bisnis hasil bumi, bisnis hasil tambang, dan bisnis hasil ternak.
Manusia pun bergerak dalam bisnis hasil cipta, bisnis kapal dan tongkang, bahkan sampai bisnis ruang angkasa. Bisnis menjadi sebuah konsep bagi manusia untuk berkreasi. Namun, terkadang ruang itu dijadikan sebagai sesuatu yang mati, bebas untuk diperlakukan tergantung keinginan tuannya. Itulah kemudian menjadikan banyak bisnis kehilangan makna. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mau disadari atau tidak, nampaknya kegiatan bisnis di tanah air saat ini sebagian besar telah tercerabut dari akar budayanya. Sehingga menghilangkan konteksnya, melenyapkan nilai sejarahnya, dan menggerus nilai pentingnya. Melalui paparan ini, kami mengajak Anda untuk kembali ke arena bisnis yang berbudaya dan beretika. Masyarakat Nusantara perlu merevitalisasi kearifan luhur Nusantara untuk menciptakan sebuah arena bisnis tanpa mengkapitalisasi. Kita perlu membangun sebuah jenis bisnis yang murni berdasarkan relasi manusiawi. Bisnis yang memberi ruang pada kedewasaan, kemandirian, dan kehidupan bersama dengan adil. Pendek kata, masyarakat Nusantara harusnya bisa membangun sebuah bisnis dengan berpondasi pada nilai-nilai. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita bersama perlu mengembangkan bisnis yang bisa dijalankan tanpa manipulasi sebagai proses hidup bersama dengan penuh makna. Sebagai Muslim, kita perlu menyadari bahwa bisnis menurut Islam adalah suatu yang dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi dan sahabat Rasulullah SAW di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi SAW yang merupakan para pebisnis. Beliau-beliau pun dapat memberikan manfaat yang sangat besar dari hartanya tersebut bagi perkembangan Islam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarahkan kepada riba, judi, penyediaan produk
atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu, di balik bisnis menurut Islam yang dihalalkan ini, tentu saja ada etika dan manfaat yang dapat diperoleh. Menurut Islam, etika dan manfaat merupakan bagian tak terpisahkan dari bisnis. Orientasi bisnis menurut Islam sejatinya tidak bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, dan konsep manusia dalam Islam sesuai dengan fungsinya. Pelaksanaan bisnis menurut Islam adalah dengan etika, harus berdasarkan kepada suka sama suka. Untuk itu, membuka diri dan menjelaskan produk atau jasa dalam bisnis dengan apa adanya adalah hal yang harus dilakukan. Melakukan penipuan tentu saja dapat merugikan di kemudian hari, baik penjual ataupun pembeli. Untuk itu, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Jadi, bisnis yang kita lakukan tentu saja tidak boleh membuat seseorang menjadi tertindas. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bisnis yang kita lakukan haruslah dapat memberikan manfaat yang besar, bukan malah menjadikan orang semakin miskin dan lemah, atau berdampak buruk kepada sekitar kita. Karena itulah, bisnis dalam Islam juga berorientasi pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, keuntungan penjual dan pembeli. Kedua, kemaslahatan masyarakat. Ketiga, memberdayakan masyarakat. Keempat, hilangnya pengangguran dan bertambahnya lahan pekerjaan. Kelima, mengoptimalkan sumber daya alam yang telah Allah berikan. Dengan demikian, orientasi bisnis dalam Islam sangat bertolak belakang dengan orientasi bisnis para kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pemilik modal dalam kegiatan perekonomian. Pemilik modal juga mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan
dan mengeksploitasi sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kapitalisme tak mengenal etika, bahkan berlaku hukum mengeksploitasi tenaga kerja, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak dengan upah yang rendah. Prinsip dan sistem ekonomi kapitalisme adalah bagaimana cara individu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga melalui prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar untuk memperoleh keuntungan bersama. Karena itu, sistem ekonomi kapitalis sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya Nusantara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Islam mengajarkan manusia harus dapat memberikan rahmat bagi semesta alam, bukan justru merusaknya atau membuatnya menjadi lemah. Maka Islam sangat tepat dijadikan rujukan dalam berbisnis. Pasalnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, kehalalan, dan tanggung jawab yang bertumpu pada nilai-nilai tauhid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.